Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Bang Tian di ibadah online Victory Kids. Nah adik-adik, apa kabar nih semua yang di rumah? Gak terasa ya, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021. Wah, oke, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan anugerah Tuhan yang Kau beri. Sebentar kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu, Engkau memberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan. What's next? I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge, every day. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. You are good. Wherever you lead me, anything can happen. Can't hardly wait to see what's next. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge, every day.
Baik adik-adik, kita sudah melompat meninggikan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah meninggikan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati Tuhan, kakak-kakak kami yang ingin memberitakan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah rakyatku, demi kesejahteraan kerajaanku, aku angkat kalian semua menjadi wakilku. Aku akan pilih 3 orang untuk memimpin dan bertanggung jawab supaya aku tidak rugi. Baik rajaku. Wah, senang sekali. Ternyata aku salah satu dari pilihan raja. Aku pun merasa bahagia karena aku pintar sehingga raja berkenan kepadaku. Untuk merayakan pilihan ini, kemenangan kita, mari kita ajak Daniel untuk menyantap makanan yang ada. Daniel, mari kita rayakan kemenangan kita. Maaf teman-temanku, aku sudah menetapkan diriku untuk tidak memakan daging. Sombong sekali dirimu. Dalam menangani kasus ini, kita kalah cepat dengan Daniel. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam berbagai masalah, kita tidak bisa menyeret Daniel. Tapi, aku punya ide supaya Daniel bisa dihukum raja. Hah? Apa itu? Dalam hal ibadahnya, aku selalu melihat Daniel, dia menyembah Allahnya. Kita harus susun rencana. Kita jebak Daniel supaya dia dihukum raja. Saya setuju dengannya. Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Ada apa kalian menghadap aku? Adakah hal yang penting untuk dibicarakan? Kami memiliki usulan ya tuanku. Ini demi kejayaan kerajaan yang tuanku pimpin. Katakanlah. Kami punya usul selama 30 hari ke depan jangan ada orang seorang pun di kerajaan ini yang boleh disembah kecuali tuanku. Jika ada yang melanggar, maka dia harus dimasukkan ke gua singa. Baiklah, akan ku keluarkan surat perintah itu dan kumeteraikan dengan cincinku. Terpujilah Tuhanku pencipta langit dan bumi. Daniel, apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah disampaikan raja? Tidak ada boleh menyembah kecuali pada raja. Ayo kita laporkan dia supaya dia dapat hukuman. Ayo kita laporkan dia. Terpujilah tuanku raja. Kami datang membawa hal penting yang raja perlu ketahui. Apa yang harus aku ketahui? Tuanku raja sudah membuat kesepakatan jika ada yang melanggar maka akan dimasukkan ke gua singa. Dia, siapa yang melanggar? Daniel. Apa? Ayo, memasukkan kau ke gua singa. Sudah dibilangi tapi tidak dengar-dengaran. Daniel, kiranya Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkan. Daniel, apakah engkau tidak apa-apa? Daniel, hamba Allah yang hidup,
Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, sanggupkah ia melepaskanmu? Ya Raja, tidak terjadi apa-apa kepadaku. Allahku telah menyelamatkan aku. Kalian semua, angkat Daniel dan orang yang menuduhnya, masukkan semua ke goa beserta seluruh keluarganya. Hai adik-adik Victory Kids, kembali lagi bersama dengan Kak Ima. Nah, gimana adik-adik drama kakak-kakak Victory Kids-nya? Keren banget kan? Nah, hari ini Kak Ima mau cerita tentang berani. Adik-adik, kita semua pasti sudah pernah dengar kisah Daniel. Karena Daniel ini dimasukkan ke gua singa karena dia selalu menyembah Tuhan. Dan adik-adik tahu kan, gua singa itu atau singa itu sangat menyeramkan. Cakar-cakarnya tajam adik-adik. Kalau disobek pasti wah, pokoknya serem banget adik-adik. Tapi Daniel tidak takut sama sekali. Karena apa? Pasti mau tahu kan? Nah, Daniel tidak takut karena ayo kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah adik-adik, ternyata firman Tuhan ini yang dipercayai oleh Daniel sehingga dia tidak takut sama sekali. Nah jadi adik-adik, mungkin kita nggak mengalami nih seperti yang dialami Daniel, yang dimana dia dilemparkan ke gua singa. Kita semua atau adik-adik pasti punya ketakutan yang berbeda-beda. Nah, kira-kira adik-adik ketakutannya apa sih? Atau apa sih yang membuat adik-adik tidak berani? Nah, kalau Kak Ima nih, Kak Ima punya keponakan. Kak Ima sering tanya, apa sih yang kamu takutkan? Kenapa kamu tidak berani? Nah, yang sering kali anak-anak itu, dia takut kegelapan. Contohnya, aduh Kak, aku takut pergi ke kamar mandi. Di sana gelap, aku takut pergi ke dapur. Aku takut di rumah sendiri, nggak ada teman, gelap. Kenapa takut? Katanya di sana ada hantu. Nah adik-adik, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tadi, ada siapa bersama dengan kita? Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan di sana tadi dikatakan Tuhan selalu memegang tangan kita. Dan adik-adik, kenapa lagi Kak Ima katakan kita tidak perlu takut kepada apapun yang ada di dunia ini, apalagi kayak hantu, pocong, segala macam. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan di sana, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi adik-adik, roh yang ada di dalam kita adalah roh Allah, lebih besar. Allah bersama kita. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, yang kedua adik-adik, alasan anak-anak kenapa dia takut, seringkali nih anak-anak takut dibully, takut dipermalukan, takut nggak punya teman, sehingga dia seringkali tidak berani tegas, nggak berani mengatakan kebenaran. Nanti Kak, kalau aku bilang yang benar, mereka bully aku, mereka nggak mau temanin aku. Jadi kita jadi ikut-ikutan, tidak berani mengatakan kebenaran. Padahal kita anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus, kita harus berani mengatakan kebenaran seperti Daniel. Nah, karena kita ini diberikan Tuhan bukan roh ketakutan. Ayo adik-adik kita baca nih 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Tuh adik-adik, jadi adik-adik harus sadar, Tuhan sendiri yang memberi kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Nah, jadi adik-adik, apapun yang sedang kita hadapi, contohnya di sekolah, mau ujian atau apapun ketakutan kita pasti adik-adik punya ketakutan-ketakutan yang berbeda. Ada yang takut binatang, takut petir, banyak ketakutan-ketakutan. Tapi kita sekarang ini sudah belajar firman, tidak perlu takut. Selalu ingat bahwa Allah, Tuhan yang luar biasa, Dia hidup. Allah semesta alam,
Dia bersama-sama dengan kita. Dikatakan dia selalu memegang tangan kita. Jadi adik-adik mulai saat ini jangan pernah takut sebab Tuhan beserta dengan kamu. Dan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana firman Tuhannya? Pasti seru kan? Dan adik-adik pasti sangat diberkati. Selanjutnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Boleh minta papa mama untuk membantu ya. Yuk sebelum memberi kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Baik adik-adik, untuk pengumuman minggu ini, seperti biasa, setiap hari Senin jam 4 sore kita mengadakan Zoom online Victory Kids. Buat adik-adik jangan lupa datang dan hadir ya. Boleh juga nih ajak teman-teman kalian, boleh ajak teman rumah, teman sekolah, teman main kalian, pokoknya ajak sebanyak-banyaknya. Dan satu pengumuman lagi, untuk mendukung channel YouTube Victory Kids Indonesia, adik-adik boleh subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, supaya setiap ada info terupdate adik-adik dapat tahu. Baiklah, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir Tuhan. Kami bisa tiba di ujung ibadah kami. Kau memberkati Tuhan aktivitas kami selanjutnya. Kau memberi kami semangat dan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.